Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai membahas tentang materi perbandingan trigonometri ini, marilah kita memulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, benar. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai menjelaskan tentang pertemuan pertama masalah trigonometri untuk kelas 10 TKJ 1 TKJ 2, yaitu A. Perbandingan trigonometri. 1. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Kita perhatikan pada gambar berikut ini, yaitu segitiga siku-sikunya itu pada sikunya pada sudut A dan sudut alfanya pada sudut 0 dan pada sudut tegak lurusnya adalah sudut B. Maka akan kita temukan yaitu AOB, di mana kita akan membahas terlebih dahulu pada gambar ini. X-nya itu sama dengan siku-siku samping sudut atau proyeksi. Y-nya sama dengan sisi siku-siku di depan sudut proyektor. R sama dengan sisi miring atau proyektum. Nah, kita lanjut. Perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga siku-siku OAB didefinisikan sebagai berikut. A. Sinus dapat kita tulis dengan sin alfa. Sinus alfa sama dengan Y per R, yaitu sudut tegak lurus dibagi dengan sisi miring. B. Kosinus atau ditulis dengan singkatannya cos alfa sama dengan X per R, yaitu sisi alas dibagi dengan sisi miring. C. Tangen alfa, atau kita ada dua tulisan tangen ini, bisa tulis TG atau tan, boleh. Jadi saya ambil sekarang itu yaitu kadang-kadang saya akan menerangkan dengan tan TG atau dengan tan alfa, yaitu sama dengan Y per X, yaitu sisi tegak lurus dibagi dengan sisi alas. D. Kosekan alfa kita akan menyebutkan dengan CSC alfa, yaitu kosekan alfa sama dengan R per Y, itu atau kebalikan dari pada sinus alfa tadi, yaitu R per Y. Itu kebalikan tiga ini, kosekan, sekan, kotangin, itu kebalikan daripada sinus, itu kebalikannya adalah sekan alfa. Tangen kebalikan adalah kotangin alfa. Kita lanjut E, yaitu sekan alfa sama dengan sek alfa sama dengan R per X. Jadi kebalikan dari cos alfa. F kotangin alfa sama dengan kot alfa sama dengan X per Y. Jadi bisa ditulis juga kotangin itu kotg, ya boleh. Itu kebanyakan itu di dalam buku itu adalah COTG, kebanyakan penulisannya. Tapi saya ambil sekarang itu kot alfa sama dengan X per Y. Itu disebut dengan pada perbandingan sudut siku-siku OAB tersebut. Kita lanjut. Dari perbandingan di atas, kita memperoleh hubungan sebagai berikut. Ini kesamaannya. Seperti saya ngomong tadi itu, sin, cos, dan tangen tadi. Nah, sekarang sekan alfa
Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi kebalikan daripada sin tadi. Sekarang sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kebalikan dari cos tadi. Kotangen alfa sama dengan seper tangen alfa. Jadi sama aja dengan rumus yang DEF tadi. Sama. Cuma ini ada yang sama dengan pembahasannya itu kebalikannya. Nah, sekarang contoh. Suatu garis OP dengan O dengan titik O 0,0 dan titik P sama dengan 12,5 menentukan sudut alfa terhadap sumbu X positif. Tentukanlah perbandingan trigonometrinya. Penyelesaian tersebut dapat kita lihat dalam gambar terlebih dahulu, di mana titik O sama dengan 0,0 dan titik P sama dengan X-nya 12, Y-nya 5, berarti 12,5. Sedangkan O tadi adalah X-nya 0, Y juga 0. Itu pada sudut alfanya. Sekarang kita akan mencari dulu, karena di sini jari-jarinya pada OP itu, garis OP itu R belum ada nilainya, maka sekarang kita cari dulu itu jari-jari, yaitu dinamakan sama dengan R, di mana R itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu tidak ditulis karena sudah dibahas pada pembahasan segitiga siku-siku yang terdahulu. Sekarang kita perhatikan. Nilai X-nya sama dengan 12. Nilai Y-nya sama dengan 5. R-nya berapa? Jadi kita cari nanti. Berarti rumusnya R tadi, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 12 diganti dengan 12 kuadrat. Y-nya 5 berarti tambah 5 kuadrat. Berarti R sama dengan akar 12 kuadrat itu 12 kali 12 144 ditambah dengan 5 kali 5 sama dengan 25, sehingga R sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan R sama dengan akar 169. Berapa akar 169? Yaitu sama dengan akar 13 kali akar 13, berarti R sama dengan 13. Jadi penjelasan dari gambar di atas dapat kita nyatakan X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 13. Tinggal kita mencari kepada perbandingan sudut tersebut. Perbandingan yang pertama adalah sin alfa sama dengan Y per R. Nah, berarti Y-nya 5, R-nya 13, berarti sin alfa sama dengan 5 per 13. Karena tidak bisa diperkecilkan begitu aja keadaannya. B, cos alfa sama dengan X per R. X-nya sama dengan 12, R-nya sama dengan 13, berarti cos alfa sama dengan 12 per 13, sama, tidak bisa diperkecilkan lagi. Tangen alfa sama dengan Y per X. Y-nya 5, X-nya 12, berarti 5 per 12, tetap berlaku seperti itu. Kemudian D, kosekan alfa sama dengan R per Y. Nah, karena R-nya sama dengan 13, Y-nya sama dengan 5, berarti kosekan alfa sama dengan 13 per 5. E, sekan alfa sama seperti tadi, per cos tadi, berarti sama dengan X per Y, R per X. Nah, R-nya sama dengan 13,
X-nya sama dengan 12, berarti kosekan alfa sama dengan 13/12. Lanjut yang terakhir yaitu F kotangin alfa sama dengan X per Y. X-nya sama dengan 12, Y sama dengan 5. Sehingga kotangin alfa sama dengan 12/5. Contoh yang kedua masih sama juga, cuman ini melalui EDF. Titik sudutnya itu EDF. E-nya itu pada sudut alfa, D dan F-nya itu pada sudut siku-siku. Nah, dapat kita lanjutkan di sini. Nah, sama kasusnya ini, X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 8. Yang dicari juga ada tetap jari-jari atau R. Setelah kita mendapat jari-jari, baru kita akan menentukan apa yang dipertanyakan. Sekarang akan mencari contoh yang kedua. Tentukanlah nilai sin alfa, cos alfa, dan tangin alfa. Jadi yang kita cari itu ada 3, tidak seperti 6 tadi, 3 saja. Sin alfa, cos alfa, dan tangin alfa. Dari segitiga di bawah ini, jika DF, kita lihat DF-nya, DF itu sama dengan DE itu sama dengan 6, berarti X sama dengan 6. Kemudian kita lanjutkan ke DF. DF itu sama dengan Y, berarti Y sama dengan 8. Ya. Sedangkan itu EF sama dengan R, belum kita ketemukan. Nah, sekarang kita cari EF itu. Dimana tetap berlaku bahwa EF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah dengan DF kuadrat, sehingga diperoleh EF sama dengan akar DF kuadrat ditambah dengan DE kuadrat, atau akar DE kuadrat ditambah DF kuadrat. Tidak menjadi permasalahan kalau kita akan membalikan DF-nya dulu, boleh. Kenapa? Karena sama-sama mengandung nilai positif di dalam akar itu. Kalau dia tidak mengandung nilai positif, tidak boleh dibolak-balik seperti saya terangkan tadi. Baiklah, kita cari dulu yaitu R-nya. R-nya itu pada EF. EF sama dengan akar DE kuadrat ditambah DF kuadrat. Nah, di mana tadi itu DE-nya berapa? DE sama dengan 6, berarti akar 6 kuadrat. DF kuadrat ini DF-nya berapa? DF-nya sama dengan 8, berarti ditambah 8 kuadrat. Sehingga diperoleh DF sama dengan akar 6 kuadrat. 6 kali 6 sama dengan 36. DF kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8, 64. Sehingga didapat akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Sehingga diperoleh DF sama dengan akar 10 kali akar 10 sama dengan akar 100 kan? Berarti DF sama dengan 10. Mohon maaf, EF sama dengan 10. Jadi diperoleh sin alfa sama dengan Y per R, berarti 8/10. Cos alfa sama dengan X per R sama dengan 6/10. Bisa diperkecilkan di sini, sama-sama dibagi 2. Semuanya sama-sama dibagi 2. Sin alfa Y per R sama dengan 8/10, sama-sama kita bagi 2, berarti 4/5. Boleh. Cos alfa sama dengan X per R sama dengan 6/10, sama-sama dibagi 3, berarti sama-sama dibagi 2, berarti 3/5. Kemudian tanggen alfa sama dengan Y per X.
sama dengan 8/6, sama-sama juga dibagi 2 berarti 4/3 boleh. Atau keadaan sebenarnya seperti yang ada di layar itu boleh juga. Contoh yang ketiga, kita perhatikan, diketahui sin alfa sama dengan 1/2. Nah, di mana tadi sin alfa tadi apa bunyinya sin alfa tadi? Dia digambar tuh. Nah, digambar tuh sudut ABC. Nah, di situ. Nah, beda ini sudah. Nah, Y-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 2, berarti X-nya belum ada. Kita cari lagi seperti rumus yang kita ketemukan tadi, yaitu R kuadrat sama dengan akar X, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti cari X, keluarkan X-nya. X sama dengan, lalu akhirnya di situ R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Nah, itu untuk yang mencari X-nya. Nah, makanya AB kuadrat itu kan pada garis X. Sekarang kita cari. Diketahui sin alfa sama dengan 1/2. Di mana sin alfa tadi kita tahu bahwa Y per R. Nah, makanya itu digambar tuh, lihat tuh, Y-nya 1, R-nya 2. Yang belum ada adalah X-nya. Nah, berarti kita cari dulu baru kita akan menentukan pertanyaan itu. Pada segitiga di bawah ini, maka tentukanlah A panjang AB. Nah, panjang AB itu kan X. Berarti X-nya kan belum ada di situ. Yang B-nya cos alfa, C-nya tangen alfa. Mari kita akan melanjutkan pertanyaan itu dengan cara penyelesaian. Kita akan membahas tentang garis AB atau sama dengan X. Garis AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat, di mana AC sama dengan 2, BC sama dengan 1. Berarti kita ganti dengan AC kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. BC kita ganti dengan 1. Berarti di positif kali negatif berarti negatif 1 kuadrat. Sehingga didapat akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Akar 2 kuadrat berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Negatif akar 1 kuadrat sama dengan negatif 1. Berarti akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Tolong diperhatikan bahwa negatifnya tadi adalah negatif rumus, bukan negatif soal. Jadi kita lanjutkan. B, pertanyaan B, cos alfa. Ya, cos alfa kita tahu bahwa X dibagi R, berarti X-nya sama dengan akar 3, R-nya sama dengan 2. Nah, ini harus menggunakan dengan irasional lagi nih. Cos alfa sama dengan akar 3 dibagi 2 sama dengan 1/2 akar 3. Nah, itu menggunakan penyelesaiannya dengan cara merasionalkan yang bilangan yang tidak rasional. Nah, akar 3 itu hasilnya sama dengan 1/3, 1/2 akar 3. Sama dengan yang C, tangen alfa sama dengan Y per X. Y-nya 1, X-nya akar 3, berarti 1 per akar 3. Sama dengan dirasionalkan. Dirasionalkan itu kalau dia akarnya 3 berarti dikalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Itu namanya sama, sehingga 1 per akar 3 juga. Maka di situ hasilnya 1 kali akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 penyebutnya itu. Berarti 1 kali dikali akar 3 itu
sama dengan 1/3. Nggak bisa menjadi akar 3 karena penyebutnya ada itu. Nah, jadi tetap 1/3 dibagi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, sehingga diperoleh 1/3 dibagi 3, berarti yang didapat diperoleh penyederhananya 1/3 kali akar 3 atau 1/3 akar 3 untuk tangen alfanya. Kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu perbandingan trigonometri sudut khusus. Nah, sudut khusus ini banyak sekali, ada sudutnya itu dari 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, itu kita asumsikan nanti itu 0 sampai dengan 90 derajat sebagai dasarnya. Kita perhatikan, sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut istimewa antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Selanjutnya di kuadran yang kedua 120 derajat, 135 derajat, termasuk itu 15 derajat dan seterusnya. Sekarang kita mulai A, sudut 0. Maksudnya sudut 0 itu pada pada X. Nah, sekarang pada garis X itu. Jadi titik sudut O sama dengan A sampai dan B sama dengan C. Nah, di mana sudut BC sama dengan 0, AC sama dengan 1, karena ada garisnya itu. Dari 0 sampai dengan B sama dengan C itu 1. Sedangkan BC itu berada pada titik sumbu X, berarti 0. Yaitu dimana X-nya itu 0. Maka harus diketahui garisnya itu pada sumbu X, berarti tampaknya B sama dengan C itu adalah 0. Berarti BC sama dengan 0, AC sama dengan 1, karena ada perjalanan garisnya itu. AB sama dengan BAC. Saya ulang lagi, AB sama dengan AC itu 1. Sedangkan BC itu pada titiknya itu 0, karena sejajar dengan garis sumbu X. Sehingga sin 0 derajat sama dengan BC dibagi AC sama dengan 0 dibagi 1, berarti sama dengan 0. Ini udah ketemu tuh. Sin 0 derajat sama dengan 0. Nah, cos 0 derajat. Nah, cosnya ini AB dibagi dengan AC. Nah, itu 1 dibagi 1, kan sudah saya ngomong tadi. AB sama dengan BC 1, berarti AB nya 1, AC nya juga 1, berarti 1 bagi 1, berarti sama dengan 1. Berarti cos 0 derajat sama dengan 1, karena ingat cos itu berada pada sumbu X, sedangkan sin berada pada sumbu Y. Karena mereka itu kan Y per R, X per Y tadi di atas tadi. Kita lanjut yang ketiga, tangen 0 derajat. Tangen 0 derajat itu BC dibagi dengan AB. Nah, AB juga dengan 1. Berarti BC juga 0.
berarti 0 dibagi 1 berarti 0. Jadi kesimpulannya sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, tangin 0 derajat sama dengan 0. Kita lanjut kepada B, yaitu sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Nah, kita perhatikan. Sudut siku-siku itu harus mempunyai nilainya adalah sudut siku-siku berada pada 90 derajat. Coba perhatikan di sini. 30 derajat tambah 60 derajat berapa? 90 derajat, berarti pada sudut B itu 90 derajat. Jadi 30 derajat tambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Sekarang kita memperhatikan dulu sudut yang pertama, alfa pertama itu pada sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat itu kita perhatikan itu dia selalu berada pada yang berbaring atau dengan koordinatnya AB itu. Nah, itu dikatakan dengan dalam keadaan berbaring atau lantai. Lantai atau alas. Nanti sedangkan sudut 60 derajat lantainya di mana? Pada BC. Kalau lantainya pada 30 derajat berarti AB. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, sehingga sin 30 derajat sama dengan BC dibagi AC. Kita lihat bahwa sin 30 derajat itu di mana sin alfa tadi sama dengan Y per R. Nah, sama aja BC itu kan 1 Y kan, karena dia tegak lurus pada 30 derajat. Hati-hati itu pada 30 derajat. Kalau yang 60 derajat di mana tegak lurusnya? Pada AB. Nah, itu lain lagi nanti. Nah, diperhatikan dulu. Berarti sin 30 derajat sama dengan BC dibagi AC. Ya, makanya itu Y per R 1/2 nilainya. Ketemu? Sedangkan untuk cos 30 derajat, nah cos 30 derajat itu kan pada sumbu X. Saya bilang tadi, berarti AB dibagi AC. Kita lihat AB-nya atau X sama dengan akar 3. Berarti akar 3 dibagi 2. Sama dengan hasilnya akar 3 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Setengah akar 3. Jadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi bukan dihafal-hafal lagi itu pada sudut istimewa ini saja. Tangen 30 derajat di mana tangen tadi adalah Y per X. Y per X ini Y-nya adalah 1, X-nya akar 3. Nah, tinggal lihat berarti BC dibagi AB. Berarti sama dengan 1 per akar 3 atau hasilnya dengan 1/3 akar 3. Kita lanjut kepada sudut 60 derajat. Nah, sekarang 60 derajat sebagai lantainya itu di BC. Di BC berarti itu lantainya, berarti X-nya itu berada pada 1, BA-nya itu ada pada Y-nya. Nah, jadi terbalik itu nantinya. R tetap pada sisi miring. Sin 60 derajat sama dengan AB. Nah, perhatikan tuh AB itu. AB itu kan pada tegak lurusnya sudut 60 derajat. Alasnya itu pada BC. Jadi X-nya itu jadi 1 nantinya. Nah, Y-nya akar 3, X-nya 1, R-nya tetap 2. Jadi untuk kalau kita membahas alfanya pada 60 derajat, alfanya pada 60 derajat itu berarti itu lantainya itu pada BC, berarti jadi X-nya itu BC itu. Sedangkan untuk yang tegak lurusnya itu AB itu jadi Y. Sedangkan AC-nya itu sama dengan sisi miringnya tetap ya. Itu karena sekaligus di gambar itu seharusnya semuanya pada berdiri. Nah, yang berdiri itu kan cuma di
sin 30 derajat yang bisa berdiri yang langsung sudut simetris namanya. Karena ini sekaligus 30 derajat dengan 60 derajat. Sekarang kita membahas sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan sisi tegak lurus dibagi dengan sisi miring. Berarti AB dibagi AC. Berarti akar 3 per 2. Berarti setengah akar 3. Itu sin 60 derajat. Berarti sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Sudah kesamaan toh? Nah, silang. Cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Nah, itu. Kita lanjut kepada cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu di mana cos itu sama dengan X per R. Nah, X itu kan jadi 1 BC. AC-nya tetap 2, berarti setengah. Berarti cos 60 derajat sama dengan BC per AC sama dengan 1 per 2. Jadi kebalikan daripada sin 30 derajat. Kalau sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Kalau sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah, sudah dua-duanya itu. Nah, jadi satu pemahamannya. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Perbedaannya di sudut. Karena ada 60 dan ada 30. Nah, itu perbedaannya. Tapi nilainya ada yang sama. Lanjut yang ketiga, tangen 60 derajat. Tangen itu kan tetap Y per X. Berarti 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 berapa itu? Ya bukan Y. Y-nya akar 3, X-nya 1. Berarti 1 akar 3 dibagi 1. Berarti akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3 tangennya. Sehingga kesimpulannya, kita akan menjadi kesimpulan sudut 30 derajat dulu. Sudut 30 derajat untuk sin sama dengan setengah. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Kita lanjut ke yang C, sudut 45 derajat. Sama ini sudut 45 derajat nih. Sudut 45 derajat nih. Sudut A-nya 45 derajat, sudut C-nya 45 derajat. Sehingga sudutnya itu siku-sikunya ada pada sudut B. Sudut B yaitu 90 derajat. Pokoknya dalam segitiga siku-siku itu pada sudut istimewa itu selalu siku-sikunya berada pada 90 derajat. Berarti kalau hanya ada di sudut A-nya itu 45 derajat, berarti sudut C juga itu 45 derajat. Berarti 45 derajat tambah 45 derajat, BC-nya itu 90 derajat. Nah, untuk diketahui anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan melanjutkan. Jika sudut ABC sama dengan 90 derajat, nah ya kalau kan kita harus seperti ngomong saya tadi. Dan sudut alfa sama dengan itu 45 derajat, berarti 45 derajat tambah 45 derajat berarti 90 derajat itu tadi ABC. Nah, maka dengan memperhatikan gambar di samping diperoleh AB sama dengan BC ya. AB sama dengan BC kan sama panjangnya 45 derajat. Jadi BC-nya itu 12, AB-nya juga 1. Maksudnya sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya juga 1. Makanya itu R-nya sama dengan akar 1 tambah akar 1, maka akan ketemunya itu akar 2. Itu. Ketemunya R-nya itu akar 2 itu dari mana itu? Yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Berarti akar 1 kali akar 1, 1. Akar 1 kali akar 1, 1. 1 tambah 1, 2. Berarti akar 2 R-nya. Itu ditemukannya R-nya itu. Nah, lihat di layar. Karena AB sama dengan BC.
sama dengan panjangnya 1. AC sama dengan, nah, lihat tuh, akar AB kuadrat tambah BC kuadrat, atau R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, atau sama dengan akar 1 kuadrat tambah akar 1 kuadrat sama dengan akar 2. Itu disebut jari-jarinya AC itu. Karena sudah diperoleh ketiga-tiga sisi, X-nya 1, Y-nya 1, R-nya akar 2, maka kita akan memasukkan ke dalam sudut 45 derajat tadi. Baik, biar sin, cos, dan tangen. Sekarang mulai dari sin. Sin 45 derajat, theta koridornya itu, perhatikan rumus yang paling pertama tadi, dasarnya Y per R. Y-nya 1, R-nya akar 2. Berarti BC-nya sama dengan 1, AC-nya sama dengan akar 2. Berarti sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Itu rumusnya. Ketemu. Cos 45 derajat sama dengan AB per AC. X dibagi R. Berarti sama. 1 per akar 2 sama-sama juga dengan nilainya. Sama dengan setengah akar 2 juga. Karena sama-sama panjangnya sudutnya itu. 45 derajat, X-nya 1, Y juga 1. Pasti sama juga nilainya. Yang beda nilainya itu yaitu di tangen. Di tangen itu karena tangen X-nya, Y per X-nya di Y-nya 1, X-nya 1, berarti BC sama dengan 1 dibagi dengan AB sama dengan 1, berarti A1 dibagi 1 sama dengan 1. Sehingga diperolehlah tangen 45 derajat sama dengan 1. Secara kesimpulan, sudut 45 derajat adalah sebagai berikut. Bukan dihafal-hafal lagi nih. Sudah ada dicari tadi nih. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Tangen 45 derajat sama dengan 1. Kita lanjut kepada D sudut 90 derajat. Nah, ini terakhir. Saya ke 120, 180, 100 apa itu kebalikannya aja. Kunci jawaban itu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. D sudut 90 derajat, karena alfanya sudut alfanya sama dengan 90 derajat, maka AC-nya itu berada pada sumbu Y. Tuh, dilihat itu B sama dengan C itu. Oh, B sama dengan C itu sama dengan 0. Jadi AB sama dengan BC itu 1. Nah, dilihat di situ AC sama dengan AB itu 1. Sedangkan BC itu sama B sama dengan C, atau BC sama dengan 0, sama. Jadi pada garis Y-nya itu BC, sedangkan A itu ada jaraknya, jarak AB dan jaraknya AC itu sama dengan 1. Jadi AC sama dengan AB itu 1. BC itu berimpit dengan garis Y sama dengan 0. Paham anak-anakku sekalian? Ya. Mari kita akan memperoleh, masih tetap menyatakan di mana sin alfa itu sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tangen alfa sama dengan Y per X, sama tetap perlakuannya sama. Berarti sin 90 derajat sama dengan AB per AC. Nah, itu AB-nya 1, AC-nya 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti sin 90 derajat itu sama dengan 1. Sama dengan tangen tadi. Cos 90 derajat sama dengan BC per AC. Nah, BC itu kan 0, AC kan 1, berarti 0 dibagi 1 berarti sama dengan 0.
Tangen 90 derajat sama dengan AB per BC. BC kan 0. AB sama dengan 1. Berarti 1 dibagi 0. Tak. Kalau kita memperhatikan di kalkulator, 1 dibagi 0 itu pasti akan keluar hasilnya itu error. Tulisannya di kalkulator tuh. Maka dalam bahasa Indonesianya kita dapat menyatakan tidak dapat didefinisikan. Artinya banyak sekali jawabannya, bukan tidak ada jawaban, tapi banyak. Bisa 0, bisa 1, bisa 10, pokoknya banyak. Makanya di situ di dalam tabelnya itu digaris datarkan bahwa itu pertanyaan tidak dapat didefinisikan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, tangen 90 derajat tidak ada jawabannya. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, tolong perhatikan, terangkan saya tentang sudut istimewa 0 derajat sampai dengan 90 derajat tadi sudah dimasukkan ke dalam suatu tabel trigonometrinya, sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Nah, sekarang 0 derajat tadi berapa? Sinnya 0, cosnya 1, tangennya 1, berarti 0, 1, 0. Sin 30 derajat setengah, cos 30 derajat setengah akar 3, tangen 30 derajat sepertiga akar 3, dan seterusnya sudah diterangkan sampai dengan 90 derajat tadi tidak ada jawaban. Sampai yang tidak ada jawaban yang saya ngomong tadi, makanya garis datar di dalam tabel itu. Nah, itu tinggal kalian mempelajari lagi bagaimana caranya untuk menyatakan dapatnya misalnya sudut sin 15 derajat. Oh, bisa dapat dicari dari 90 derajat. Berapa sudut sin 15 derajat? Berapa? Nah, cari 90 derajat dikurangi dengan 75 derajat kan 15 derajat itu. Nah, ada. Gitu, itu maksudnya terangkan Bapak tadi. Baru dasar-dasarnya semua itu sebagai bahan untuk kita memasukkan ke dalam rumus. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Atas perhatian anak-anakku sekalian, walaupun sangat lelah di hadapan layar komputer, maka itulah sebagai kewajiban kita yang mengajar dan yang belajar, yaitu tuntutan kehidupan kita. Bila tidak ada ilmu, maka akan menjadi bodoh. Bila mendapatkan ilmu, maka akan menjadi pintar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.